Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, masih dalam acara Making Life Better. Kemarin kita sudah mendengarkan kisah yang memang mengharu-birukan perasaan kita, bagaimana hidup sebagai seorang anak jalanan yang akhirnya menderita oleh karena penyakit yang luar biasa, yang dengan melalui penyakit itu akhirnya saudara kita ini berjumpa dengan Tuhan. Rudy, selamat datang di studio. Iya. Kami senang sekali kalau kita bisa melanjutkan perbincangan kita hari ini mengenai bagaimana akhirnya kamu bisa meninggalkan kehidupan anak jalanan itu. Apa yang membuat kamu akhirnya meninggalkan komunitas anak jalanan? Iya, kebetulan saya lihat udah begitu gak bagus kehidupan anak jalanan. Setelah saya sembuh dari sakit penyakit saya sudah disembuhkan, saya berobat ke dokter, saya sudah sembuh. Ada kerinduan untuk ke gereja. Apa yang membuat kamu akhirnya kok rindu datang ke gereja? Tiba-tiba kamu punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Itu menarik sekali. Iya, saya melihat orang-orang yang ke gereja itu begitu sukacita. Saya melihat mereka, anak-anak muda begitu semangat, walaupun pekerjaan mereka hanya sederhana. Biarpun mereka cuma pedagang atau pekerjaan kulit, tapi kalau ke gereja saya lihat mereka sukacita sekali. Jadi selama ini kamu ternyata kehilangan sukacita gitu. Iya. Sebelum itu kamu pernah ke gereja belum? Belum. Jadi istilahnya jalan hidupmu memang jauh dari agama, jauh dari Tuhan istilahnya, dan itu sebabnya tidak ada semacam batas-batas yang kamu bawa atau kamu pakai untuk menjalani hidup ini, sehingga kamu apa sajalah kamu lakukan begitu seolah-olah ya. Dan menarik sekali karena kamu ternyata selama ini kamu melihat ada sesuatu yang hilang dalam hidup kamu, yaitu sukacita dalam hidup. Iya benar, sukacita. Saya nggak pernah merasakan sukacita yang seperti yang saya alami saat sekarang ini. Iya, menarik sekali. Nah, waktu kamu masuk ke dalam gereja, pengalaman pertama kali masuk ke gereja itu seperti apa? Wah, suasananya sungguh luar biasa. Kebetulan saya belum pernah masuki gereja yang namanya yang seperti tepuk-tepuk tangan, bernyanyi dengan lompat-lompat. Saya nggak pernah. Kebetulan pada saat itu saya masuk, mereka sukacita, bahkan mereka menyalami saya, memeluk saya. Waduh. Mengajak saya altar call ke depan untuk memperdamaikan saya dengan Tuhan gitu. Suatu yang luar biasa saya rasakan pada saat itu. Saya benar-benar bersukacita. Iya, pengalaman kamu ke gereja pertama kali itu betul-betul adalah pengalaman yang indah ya. Iya. Nah, selanjutnya setelah itu apa yang terjadi? Setelah saya berjalan selama sekitar 3 bulan ke gereja setiap minggu, saya memiliki suatu kerinduan. Saya lihat orang-orang yang melayani sana bukan harus orang yang hebat, orang-orang yang biasa juga bisa melayani. Saya lihat mereka melayani dengan semangat, sehingga saya terus berpikir, saya berdoa. Saat itu saya sudah sering berdoa. Setelah saya ke gereja, saya setiap malam berdoa. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana saya caranya bisa melayani. Jadi timbul rasa ingin melayani, keinginan untuk melayani Tuhan. Ada nggak orang yang membimbing kamu, yang memuridkan kamu selama 3 bulan itu? Selama 3 bulan itu mereka bimbing saya terus. Orang-orang pelayan-pelayan gereja itu saya terus dibimbing. Tapi saya belum menemukan yang sebenarnya gitu. Gimana saya harus melayani yang tepat buat saya gitu. Yang bisa membimbing saya secara rohani supaya saya dapat menjadi berkat buat orang lain. Saya belum menemukan. Terus berjalan 3 bulan. Tiba-tiba ada seorang tetangga gak begitu jauh dari saya. Dia menawarin saya. Katanya dia menawarin saya, kamu mau gak sekolah teologi katanya, tapi cuma 1 tahun. 1 tahun, wah saya nggak punya biaya. Kalau sekolah kan harus ada biaya, saya bilang. Ini enggak, kami bisa bantu kamu katanya. Saya lihat kamu sudah mau baca-baca Alkitab, sudah mau berdoa, saya ingin kamu bisa pelayanan katanya. Terus dia bawa saya masih di Jakarta pada saat itu, di daerah Kebayoran Lama. Terus saya diperkenalkan dengan seorang hamba Tuhan namanya Pak Bambang. Dia perkenalkan saya, terus saya diterima di tempat itu. Dia bilang, udah bawa aja tasmu ke sini. Wah, luar biasa. Iya, bawa aja tas kamu sini, kamu tinggal di sini katanya. Tapi kamu harus baik di sini, harus taat. Kamu mau menuruti peraturan yang ada katanya. Iya, saya mau Pak. Saya bilang saya semangat sekali. Ya, sekarang kamu sudah masuk dalam dunia pelayanan. Dan saya mendengar bahwa kamu pernah terlibat di dalam pelayanan relief ya, waktu selesai terjadi gempa bumi dan tsunami di Nias dan Aceh, kamu sempat pelayanan di daerah sana. Pengalaman kamu sebagai seorang yang baru masuk di pelayanan, langsung terjun melihat saudara-saudara yang sedang membutuhkan pertolongan, apa yang terjadi di benak kamu dan di hati kamu waktu itu?
Wah, saya benar-benar mengasihi mereka, Pak. Ya. Saya benar-benar mengasihi apa yang mereka rasakan gitu, seperti penderitaan mereka, karena saya juga pernah menderita seperti itu. Ya. Sehingga saat itu saya bisa mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Saya bisa lakukan apa aja yang bisa saya lakukan buat mereka. Waktu itu apa saja yang kamu lakukan di Nias? Yang di Nias, kebetulan saya juga terjun di radio, Iya. melalui radio saat itu. Jadi setiap pagi saya bisa bagi-bagikan kebenaran firman buat mereka. Ya. Dan kalau ada malam itu, yaitu dalam program berbagi rasa, kami Iya. bisa berdoa buat mereka, buat pendengar. Ya. Dan saat itu kami dipakai juga oleh orang LSM sana untuk membagi-bagikan seperti sembako makanan buat Ya. orang-orang yang mengalami gempa di Nias. Ya. Ada kepuasan tersendiri enggak waktu kamu melakukan Iya, pelayanan saya seperti merasa sukacita, senang sekali gitu, bisa jadi berkat buat orang lain. hidupmu jadi berguna Iya, bagi jadi orang berguna lain. gitu, Ya, jadi ada daripada hidup di artinya. jalanan dulu ya. Iya. Luar biasa. Saya pikir pengalaman seperti itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga. Dan bukan kebetulan kamu diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam dunia pelayanan yang seperti itu. Apa yang menjadi kerinduan kamu di depan? Kerinduan saya ke depan ya bisa menjadi gembala sidang, punya jemaat gitu. Itulah harapan saya ke depan. Ya, puji Tuhan. Jadi itu sebuah niat yang luar biasa. Yang memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kamu memang sudah mempunyai kerinduan seperti itu, saya senang sekali. Dan saya punya filosofi dalam hidup ini, do your best and God will do the rest. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan diri, belajar dari pengalaman. Barangkali mulai sekarang terlibat di dalam pelayanan pengembalaan, misalkan membantu sebuah gereja. Dan nanti ada waktunya Tuhan, di mana Tuhan menganggap kamu sudah waktunya untuk masuk dalam pengembalaan sendiri. Tuhan akan kasih kesempatan seperti itu. Jadi do your best and God will do the rest. Apa yang kamu lakukan dengan sebaik-baiknya yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Nanti sisanya Tuhan yang akan melakukan. Tentu Tuhan akan menaruh orang-orang di sekitar hidupmu yang akan membawa kamu ke sana. Dan inilah panggilan hidup kamu. Kalau kamu sudah menemukan itu adalah sebuah awal yang sangat luar biasa. Ketahuilah Rudi bahwa orang yang berbahagia dalam hidup ini adalah orang yang sudah menemukan panggilan hidup. Amin. Dan saya yakin ini berbeda kamu sekarang dengan kamu beberapa tahun yang lalu waktu masih hidup di jalanan. Iya. Iya kan? Mungkin kamu bisa melihat wajah kamu sendiri berbeda. Iya. Iya. Karena kamu sudah menemukan maksud kehidupan. Dan saya menyarankan kepada saudara-saudara supaya kita bisa belajar dari kehidupan Rudi. Nah, Rudi mungkin ada di antara pendengar kita yang sedang mendengarkan radio kita ini, Iya. atau program kita ini, yang memang sedang hidup di jalanan. Iya. Apa pesan kamu buat mereka? Iya, pesan saya buat sahabat-sahabat yang mungkin saat ini ada yang mengalami seperti yang saya alami, masih hidup di jalanan. Saya anjurkan jangan berlarut-larut hidup yang tidak menentu, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, seperti apalagi mengkonsumsi obat-obatan dan minum-minuman, itu tidak baik. Itu membuat kita terlalut begitu lama. Tapi carilah jati diri kita tanya kepada Tuhan apa yang terbaik untuk kita lakukan. Dan jangan buang-buang waktu, karena seperti saya kadang-kadang merasa terlambat gitu. Ya. Tapi ambillah waktu untuk keputusan yang tepat, untuk tinggalkan kehidupan yang tidak benar, tapi cari kehidupan yang positif untuk kita hidup lebih baik. Ya, baik Rudi, saya yakin juga bahwa kamu sebagaimana adanya sekarang, keluar dari dunia kehidupan anak jalanan, masuk dalam dunia pelayanan untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu bukan kebetulan. Tuhan sudah menaruh orang-orang yang ditempatkan di sekeliling hidup kamu yang menolong kamu. Barangkali seorang ibu atau seorang bapak yang menyelamatkan kamu dengan memberikan makanan atau uang waktu kamu sakit dulu. Atau hamba Tuhan Pak Bambang yang bertumpah dengan kamu, yang akhirnya mengizinkan kamu masuk di sekolahan itu sehingga kamu bisa melayani. Saya ingin kamu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah menolong kamu dalam hidup kamu. Iya. Saya berterima kasih kepada khususnya buat Pak Bambang yang sudah membimbing saya dengan penuh kesabaran. Sekalipun banyak kekurangan saya, tetapi Pak Bambang selalu setia memberikan selalu yang terbaik buat saya. Tidak ada yang bisa saya balas, kecuali saya berdoa buat Pak Bambang untuk selalu diberkati Tuhan. Ya sahabat, kehidupan Rudi memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita sekalian. Bahwa dalam hidup ini, kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang kita ada di bawah. Kadang-kadang kita menderita, kita sengsara, tapi kadang-kadang kita bisa bahagia
oleh karena kita menikmati apa yang kita miliki. Tidak ada sebuah janji dari Tuhan bahwa waktu kita percaya kepadanya, waktu kita terlahir di dunia, kita akan bebas dari masalah. Tidak ada janji seperti itu. Istilahnya, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit mendung tanpa awan atau langit yang biru tanpa awan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa persoalan. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan yang teduh tanpa gelombang. Yang ada ialah Tuhan menjanjikan penyertaan dan pertolongan pada waktu kita menghadapi badai dan gelombang. Keberanian Rudi untuk menghadapi kenyataan dalam hidup membuat dia menemukan panggilan hidupnya. Dan apabila ada di antara sahabat, pendengar yang sedang bergumul untuk menemukan panggilan hidup, ketahuilah bahwa tidak ada istilah terlambat. Kalau kita punya kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain, belajarlah dari Rudi. Apapun yang bisa dilakukan, dia lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, mari kita mengisi kehidupan ini menjadi kehidupan yang bermakna, untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan cara yang bisa kita lakukan. Hal-hal kecil sekalipun, mungkin menolong orang yang sedang mengalami musibah, mungkin menjadi seorang penyiar radio yang bisa memberitakan kabar baik kepada mereka. Hal-hal seperti itu bisa mengubah kehidupan orang lain. Saudaraku, kalau ada di antara saudara yang mengatakan, wah saya tidak punya karunia, saya tidak punya talenta, saya tidak punya kekuatan, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan seperti itu. Karena saya punya keyakinan, setiap kita, setiap insan manusia yang hidup di dalam dunia, Tuhan sudah menginvestkan sesuatu yang bisa menjadi modal untuk kita memberkati orang lain. Marilah kita menjadi orang-orang yang punya kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan sekali lagi, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Rudi yang sudah membagikan kehidupan bagaimana berubah dari seorang anak jalanan dan menjadi seorang yang memberkati orang-orang yang sedang hidup di jalan atau orang-orang yang barangkali sedang mengadakan perjalanan hidup untuk menemukan maksud dan panggilan hidupnya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena ternyata Tuhan akan menaruh orang di sekitar kita yang bisa menolong kita, yang bisa membawa kita untuk kita bisa menemukan panggilan hidup kita. Untuk saudara-saudara yang barangkali sedang terbeban untuk menolong orang lain, membawa orang lain untuk menemukan panggilan hidupnya, saya mendorong saudara, lakukanlah. Karena panggilan kita adalah panggilan yang mulia. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang ibu rumah tangga, kita semua punya panggilan yang sama. Membawa orang-orang di sekitar kita untuk menemukan panggilan hidupnya dan memaksimalkan karunia yang mereka miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berbahagialah orang yang telah menemukan panggilan hidupnya. Berbahagialah orang yang telah berjumpa dengan Tuhannya. Kiranya program kali ini akan menolong kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.